Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan fi ayatihil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua pada siang hari ini untuk bisa hadir melangkahkan kaki kita dari tempat rumah kita masing-masing atau dari tempat kita masing-masing ke masjid ini, ya, dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, usini wa iyyakum bitaqwallah. Kami berwasiat pada diri kami sendiri dan kepada hadirin sekalian, mari kita senantiasa berusaha untuk terus-menerus meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu diperintahkan dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Di antaranya pada 3 ayat yang kami kutip di muqaddimah khutbah pada siang hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla hamisa syai'an la abhamuhu wa la yukhbiruna bih. Pada Rasulullah SAW, beliau, ya, ketika salat bergumam, ya, mengucapkan sesuatu yang aku tidak paham, dan beliau juga tidak memberitahu kami, kata Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini. Lalu kemudian Rasul bertanya, apa tintum li, apa kalian ingin tahu apa yang diucapkan oleh beliau itu? Qalu au qulna, maka kami berkata, na'am ya Rasulullah. Betul ya Rasul, kami ingin tahu apa yang engkau ucapkan itu. Lalu apa kata Nabi? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inni zakartu nabiyyan minal anbiya u'tiya junudan min qaumihi faqal, ya, man yukafi'u haula au man yakumu li haula au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam au ghayruha minal kalam. Jadi kata Nabi, aku ingat ketika dalam salat Rasul ingat ada dulu seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah si nabi ini diberi pasukan yang kuat dari kaumnya. Lalu kemudian si nabi ini berkata,
man yukafi'u haula. Siapa orang yang bisa menyamai kekuatan mereka ini, pasukan kaumku ini? Atau dia mengatakan siapa yang bisa mengalahkan pasukanku ini? Atau kata Rasul, dia mengatakan suatu perkataan yang sejenis dengan perkataannya itu. Hadirin sidang Jumat, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, si nabi ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'auha ilaih. Allah memberikan wahyu sebagai teguran kepada si nabi ini. Kenapa ditegur? Menurut keterangan para ulama yang menjelaskan hadis ini, karena si nabi yang diceritakan oleh Rasul ini adalah nabi yang bersikap ujub. Ujub itu beda dengan sombong. Jika sombong, Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, ciri-cirinya jelas, yaitu batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan, merendahkan manusia yang lain. Ini tidak. Ujub tidak sampai pada level itu. Ujub itu, yang menurut keterangan para ulama, adalah merasa bangga dengan kelebihan yang dimiliki oleh dirinya, lalu kemudian dia lupa bahwa kelebihan itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bangga dengan itu. Nah, itulah ujub. Sikap ujub itu mazmum, tercela. Makanya oleh Allah si nabi ini ditegur. Sekaligus ini sebagai hukuman karena telah bersikap ujub dengan perkataannya itu. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan kepada si nabi ini, anikhtar li qaumik. Kamu pilih untuk kaummu ihdat salasin, salah satu dari 3 perkara ini. Yang pertama, imma an tusallitu alaihim aduwan min ghairihim awil ju'i awil maut. Ya, pilih salah satu dari 3 perkara ini sebagai hukuman dari sikap ujubnya itu. Yang pertama, engkau akan dikalahkan. Pasukanmu akan dikalahkan oleh musuh dari kalangan selain mereka. Atau pasukanmu akan tertimpa kelaparan. Awil ju' atau awil maut. Atau yang ketiga, pasukanmu akan ditimpa kematian. 3 pilihan yang berat. Seandainya itu terjadi pada kita, disuruh memilih antara 3 perkara itu, tentu adalah bukan pilihan yang gampang. Hadirin sidang Jumat, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Maka kata Nabi SAW, "Fastasyaru qaumahu bidzalika." Si Nabi ini akhirnya bermusyawarah dengan kaumnya tentang perkara tadi, teguran Allah untuk memilih salah satu dari 3 perkara. Maka ketika mereka diajak musyawarah oleh si Nabi ini, faqalu, kaumnya berkata kepada si Nabi ini, anta nabiyullah fa kullu zalika ilaik khir lana. Engkau kan Nabi Allah, maka semua kami serahkan keputusannya kepadamu. Silahkan pilih yang terbaik untuk kami. Nah, akhirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, si Nabi ini faqama ila shalah. Si Nabi ini akhirnya berdiri untuk salat. Wa kanu idza fazi'u ila shalah. Dan memang dulu para nabi orang-orang soleh, kita ketika menghadapi sesuatu yang sulit, menghadapi suatu masalah, mereka akan segera untuk sholat. Fasalla masyaallahu azza wa jalla. Maka akhirnya si Nabi ini pun sholat sesuai yang dikehendaki Allah oleh Allah azza wa jalla. Hadirin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah dia bermusyawarah dengan kaumnya, kemudian dia sholat untuk meminta pertolongan Allah Ta'ala, untuk meminta dipilihkan mana 3 pilihan yang terbaik yang tadi sudah disebutkan. Maka akhirnya kata Nabi SAW, summa qol, ay Rabb,
Si Nabi ini pun berkata, "Ya Rabb, amma aduun min ghairihim fala, awil ju' fala." Ya Rabb, adapun jika pasukanku dikalahkan oleh musuh selain mereka, jangan ya Rabb. Atau jika mereka tertimpa kelaparan juga jangan ya Rabb. Walakinnal maut, akan tetapi yang aku pilih adalah kematian. Itulah pilihannya setelah dia bermusyawarah dengan kaumnya, salat istikharah, meminta pilihan kepada Allah Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka ya, kata Nabi SAW, "Wasallatu alaihim al-mautu famata minhum sab'una alfan." Akhirnya pasukan si Nabi yang kuat dan besar ini pun tertimpa kematian, dan dalam waktu singkat ada sab'una alfan yamut minhum, 70.000 dari pasukan si Nabi ini mati dalam waktu singkat. Nah, itu yang dipilih sebagai hukuman karena ujubnya itu. Maka kata Nabi, ya, "Fahamsil ladzi tarawni anni aqul," maka gumamanku yang kalian lihat itu, ya sesungguhnya aku berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa doanya Nabi? "Allahumma bika uqatil wa bika usawil, la haula wa la quwwata illa billah." Ya Allah, hanya karenamu aku berperang, hanya karenamu aku menyerang, dan tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan izinmu ya Allah. Kalimat al-hawqalah. Hadis akhrajahu al-Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi wa sahhahahu al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Wadi'i. Ya. Ma'asyiral muslimin, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Cerita ini disampaikan oleh Nabi, didengar oleh para sahabat, disampaikan oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ada setidaknya 4 faedah penting yang kita bisa ambil dari cerita ini. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa sikap ujub itu adalah sikap mazmum, tercela. Makanya Allah menegur Nabi yang ujub tadi, bahkan sekaligus sebagai hukuman. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, beliau pernah menyampaikan, dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa kata Nabi? Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salasu muhlikatin." Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta', kebakhilan yang ditaati. Yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i li nafsihi, ujubnya seseorang dengan kelebihan dirinya. Dia ujub dengan kelebihan dirinya. Maka ketiga perkara ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muhlikat, itu bisa membinasakan. Oleh karenanya hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hati-hati jangan sampai kita bersikap ujub, bangga dengan kelebihan yang kita punya, lalu kita lupa bahwa kelebihan itu sesungguhnya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap kita potensial, berpotensi untuk bersikap ujub. Ujub mungkin karena jabatannya, ujub mungkin karena popularitasnya, ujub mungkin karena ilmunya, ujub mungkin karena gelar akademisnya, dan macam-macam penyebab ujub. Bahkan mungkin ujub karena kesempurnaan badannya. Nah itu semua, kalau dia merasa bangga lalu lupa kalau itu adalah karunia Allah Ta'ala, itu bisa membinasakan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati, jauhi sikap ujub sebisa mungkin, karena itu muhlikat. Yang kedua, orang yang ujub itu, kata para ulama, cenderung akan mengikis tawakalnya dia kepada Allah Azza wa Jalla.
Orang yang ujub itu dia pada umumnya bersandar dengan kelebihan yang dia punya. Mungkin dia orang kaya, mungkin dia pejabat, sandarannya kekayaan dan jabatannya. Maka orang yang bersandar kepada makhluk, kepada selain Allah Azza wa Jalla, tawakalnya kepada dirinya atau kepada apa yang dia punya, itulah selemah-lemah hamba. Ad'aful ibad min ibadillahi Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita ujub. Kalau ujub nanti tawakal kita kepada kelebihan yang kita punya. Wah, itu gampang, saya bisa selesaikan semua, saya ini orang pinter misalnya, selesai, udah gampang. Wah, gampang urusannya, saya punya banyak uang, beres nanti. Ujub dia, lupa sama Allah, ditinggalkan Allah. Padahal kelebihan yang dia punya itu sesungguhnya hakikatnya dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Padahal orang yang tawakal, kata Allah, kalau kita buka Al-Quran surah At-Talaq, Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa orang yang tawakal, sandarannya Allah, maka Allah akan cukupkan. Kalau sandarannya Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang Jumat, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berdoa rutin setiap hari agar jangan sampai beliau bersandar, bertawakal kepada dirinya sendiri. Kita perhatikan salah satu zikir pagi petang yang selalu dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada zikir yang kalimatnya seperti ini: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita yang biasa rutin membaca zikir pagi petang, hafal insyaallah zikir ini. Apa artinya? Ya Hayyu Ya Qayyum, duhai zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan ya Rabb. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah seluruh keadaanku ya Rabb. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin abadan, dan jangan engkau biarkan diri ini bersandar pada diri sendiri meskipun sekejap mata selama-lamanya. Itu makna doa atau zikir yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila kita bersandar pada diri sendiri itu bahaya. Bahkan Rasul memohon kepada Allah, jangan sampai beliau bersandar pada diri sendiri walaupun sekejap mata. Ini penting kita perhatikan, hadirin sidang Jumat, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Bersandarlah, tawakallah dalam setiap keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana isi doa atau zikir yang biasa dibaca oleh Nabi SAW. Karena kalau kita tawakalnya hanya pada Allah dalam setiap urusan, Allah pasti akan cukupkan apa yang kita butuhkan. Bahkan sesuatu yang tidak rasional, sesuatu yang menurut akal kita enggak mungkin, tapi kalau kita tawakal kepada Allah mungkin saja terjadi. Contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika sudah ditangkap oleh kaumnya karena dianggap telah menghancurkan patung-patung berhala mereka, sementara di hadapannya ada tumpukan kayu bakar yang besar, yang tinggi lalu dibakar. Menurut akal tidak mungkin Nabi Ibrahim selamat, tapi beliau bertawakal kepada Allah Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai sandaran, dan Allah lah sebaik-baik sandaran. Perhatikan hadirin sidang Jumat, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian, Allah menyuruh api untuk menjadi dingin. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat. Pun begitu, doa ini dibaca oleh Nabi SAW saat terjadi perang Badar. Rasul ditakut-takuti, diintimidasi. Rasul membaca doa
yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, bagi kami, dan Allah ada sebaik-baik tempat bersandar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah dahsyatnya kalau kita sandarannya hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, mudah-mudahan ya, kita senantiasa bertawakal kepada Allah dalam setiap keadaan. Kemudian, ya, pelajaran yang ketiga dari hadis ini bahwa ketika kita punya masalah, maka biasakan bermusyawarah. Masalah keluarga, musyawarahkan dengan keluarga. Masalah bisnis dengan rekan-rekan, dimusyawarahkan. Sebagaimana si Nabi tadi bermusyawarah dengan kaumnya. Maka di dalam riwayat, ya, walaupun ini katakan bukan dari Nabi, kaul ulama ya, ada kalimat yang berbunyi ma khaba, ya, au madani manadima manistasyara, manadima manistasyara. Tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah dengan keputusannya. Oleh karena itu biasakan bermusyawarah. Dan yang terakhir, hadirin sidang Jumat a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ketika kita punya masalah, ya, ada pilihan sulit di hadapan kita, ingat kita punya Allah. Mintalah pilihan kepada Allah Ta'ala. Salatlah istikharah, sebagaimana Nabi tadi salat ketika ada pilihan yang sulit di hadapannya. Nah, maka Rasul pun demikian. Ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW, ya, beliau idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Jika ada perkara sulit yang dihadapi oleh Nabi, maka beliau salat, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Miskatul Masabih dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, maka para ulama mengatakan ma khaba manistakhara, tidak akan rugi orang yang sholat istikharah dengan pilihannya. Nah, inilah dia hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. 4 pelajaran penting yang kita bisa ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib, ya, bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami akhiri khutbah Jumat pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Ta'ala, ada 4 poin yang ingin kami garis bawahi dari khutbah pertama tadi. Poin yang pertama, jauhi sikap ujub sebisa mungkin karena itu membinasakan. Yang kedua, janganlah kita bertawakal bersandar kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Karena selemah-lemah hamba adalah hamba yang bertawakal kepada selain Allah. Dan yang ketiga, bermusyawarahlah, biasakan musyawarah ketika akan memutuskan sesuatu. Dan yang terakhir, ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di hadapan kita, dalam pilihan kita, segeralah sholat istikharah. Boleh di malam hari, boleh di pagi hari, boleh di siang hari. Ya, jangan di waktu-waktu yang terlarang. Demikian. Semoga bermanfaat dan kami akhiri dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma kfina bihalalika an haramik wagnina bifadlika amman siwak. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa pujaati nikmatika wa jami'i sakhatik. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'i wa saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.